balik lagi bareng The Project. Pada video kali ini kita masih membahas aplikasi WPS Office, mengingat banyak part-part dari aplikasi ini yang masih banyak belum kita bahas. Karena pada video sebelumnya kita baru saja membahas cara membuat dokumen yang biasa. Kalau kita kenal di versi PC-nya itu adalah dokumen Microsoft Word. Buat yang belum nonton silakan tonton videonya terlebih dahulu, linknya ada di kolom deskripsi. Kali ini kita bahas yang mengenai membuat lembar bentang kalau di WPS Office-nya. Kalau versi PC-nya kita sering kenal dengan Microsoft Excel. Bagaimana videonya? Langsung saja kita bahas. Memberi border di lembar bentang pada aplikasi WPS Office. Pertama, buka aplikasi WPS Office, kemudian klik tombol plus dan pilih lembar bentang. Kemudian pilih sheet yang kosong. Dan lalu kita akan ketik terlebih dahulu tugasnya supaya untuk terlihat perbedaannya. Oke, ini yang saya buat untuk sebagai contoh, yaitu data pengunjung channel YouTube The Project. Di sini ada nomor, nama, lalu jumlah kunjungan per hari. Memang sekilas terlihat ini file sudah selesai dibuat. Hanya saja perlu teman-teman perhatikan untuk garis kotak-kotak yang ini, yang tipis seperti ini, itu sebenarnya hanyalah sebuah garis bantu. Jika teman-teman akan mencetak file ini, maka garis-garis yang tipis ini, tiap kotak sel ini itu tidak akan terlihat karena ini hanya tampilan pada lembar bentang yang ada di WPS Office. Maka dari itu kita perlu menambahkan border pada file ini. Oke, kita pertama klik ujung yang akan kita berikan border, yaitu kita klik di nomor, kita tarik, yaitu tujuannya untuk mengeblok. Saat sudah selesai, lalu kita pilih kotak ini dan pilih bagian depan, scroll ke bawah dan pilih batas. Dan di sini teman-teman sesuaikan yang mana yang menjadi kebutuhan teman-teman semua. Karena di sini saya akan memberikan border untuk seluruh tabelnya, maka saya akan pilih yang ini. Lihat, akan terlihat perbedaannya. Sekarang garisnya sedikit lebih tebal daripada garis yang lain. Oke, itu adalah cara pertama, dan ini benar-benar baru bisa terlihat saat akan dicetak. Kalau misalkan dalam tampilan yang tadi itu hanya tampilan di WPS Office-nya saja. Baik, saya akan buat terlebih dahulu datanya. Bagaimana penomorannya? Jangan lakukan yang seperti ini. Baik, 1, 2, 3. Jangan lakukan seperti ini karena ini akan sangat-sangat lama sekali jika teman-teman akan membuat nomor yang banyak, 10, 20. Kalau 10 mungkin masih oke kalau untuk cara yang manual, tapi kalau 20, 30 lama juga ya, apalagi ini hanya di handphone. Jangan lakukan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Lakukanlah seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Pertama, teman-teman klik 1, beri nomor 2 dan cukup 1, 2. Syaratnya adalah nomornya saling berurutan, mau 3, 4 boleh, 5, 6 boleh. Di sini adalah 1, 2 dan teman-teman blok, dan ini di scroll. Biasanya kan tampil awal seperti ini. Scroll saja ke kanan dan pilih bagian isi, dan akan tampil tanda panah seperti ini, dan tarik ke bawah sampai yang teman-teman butuhkan. Sesuaikan dengan file teman-teman semua. 25
kita buat ini 25. Oke, ini adalah contoh 25. Jika teman-teman ingin tambah lagi, bisa saja teman-teman lakukan cara yang sama, yaitu di blok 2 nomor 24 dan 25, dan lakukan pilih hal yang sama seperti tadi caranya, pilih isi dan scroll ke bawah kembali. Sesuaikan dengan kebutuhan file kawan-kawan semua. Oke, dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan bordernya. Karena untuk tampilan tabel, garis yang tipis ini, setiap kotak ini yang ada di setiap kotak ini tipis, itu hanyalah tampilan di WPS Office saja. Jika teman-teman ingin mencetak, maka kotak itu akan hilang atau tidak terbaca. Makanya di sini perlu adanya penambahan border seperti ini. Untuk pengumpulan otomatis seperti biasa akan saya buat terlebih dahulu datanya. Kita ingin mengetahui jumlah penonton atau yang mengunjungi channel di channel YouTube kita, atau data lain juga boleh. Ini hanya sebagai contoh ya, data pengunjung channel. Caranya adalah jangan lakukan penjumlahan 7 tambah 8 lalu tambah 10 tambah 1 tambah 5 seperti anak SD. Jangan lakukan seperti itu, tapi cukup lakukan saja seperti ini. Blok ya, di blok dan pilih kotak, lalu kita ke data dan penjumlahan otomatis, lalu klik zoom, dan hasilnya akan kita ketahui 31. Terakhir, karena ini tabel, jangan lupa untuk berikan border di sini. Biasanya teman-teman mendapati jumlah dari data teman-teman atau data yang lainnya ya. Misal di sini saya akan contohkan, saya dapati jumlah 7,8564 dan banyak sekali. Dan yang kedua, maaf, kita ulang, 7,8765. Lalu yang kedua di sini ada 8,546. Ini hanya sebagai contoh, jangan diambil serius. Untuk contoh-contohnya yang diambil serius adalah trik and tipsnya. Di sini akan 10,5546. Di sini 12,25. Yang terakhir ada 5,126478. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh data. Biasanya teman-teman menjumpai data yang hasilnya desimal seperti ini, dan ini tidak cantik untuk dibuat dalam laporan. Ada yang di belakang koma itu 4, ada yang 2, dan ada yang 5, dan ya teman-teman bisa temuinya nanti di file teman-teman semua. Lalu bagaimana biar tampilannya terlihat cantik akan saya contohkan di sini. Sebentar, seperti ada yang salah di sini. 542,25. Oke, saya ulangin datanya. Ternyata untuk WPS Office itu untuk pendeskripsian koma itu bukan menggunakan koma, tapi menggunakan titik. Ya, 78,546.
Nah, dia akan menjadi 79. Lalu di sini 8,245, di sini 6,2587, dan di sini 6,4579. Ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini tampilannya otomatis berubah menjadi 79866542. Sedangkan tadi data yang saya masukkan itu adalah mengandung angka desimal. Nah, kenapa demikian? Teman-teman bisa mengaturnya seperti ini. Teman-teman bisa blok, lalu pilih kotak ini seperti biasa ke kotak, lalu di bagian depan teman-teman scroll ke bawah dan di bagian angka teman-teman bisa temukan di sini ada yang 0,00 ini, tanda panah ke kiri dan tanda panah ke kanan. Fungsinya adalah seperti ini. Kita coba yang tanda panah ke kiri. Oke, bisa dilihat ini adalah menampilkan desimal berapa angka di belakang koma yang teman-teman ingin tampilkan, supaya data teman-teman nantinya tidak acak-acakan lagi. Ada yang di belakang koma itu ada 2, ada 1. Ya, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin dikurangin, kita klik yang sebaliknya seperti ini. Oke. Sebagai bonus, di sini teman-teman bisa juga merubahnya menjadi dolar atau persen. Oke, sesuai dengan tutorial dari The Project, kita akan buat dia hanya sebagai koma saja. Ya, seperti ini. Oke, itu saja pada video kali ini. Seperti biasa, silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, serta jangan lupa juga klik tombol subscribe di bawah. Terakhir, coret-coret kolom komentarnya, tulis requestan aplikasi apa untuk dibahas di video kemudian. Salam The Project.